Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan, yaitu untuk sama-sama belajar pendidikan Pancasila. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak Bapak, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, Bapak akan absen dulu. Siapa yang masuk? Kemana Arka? Arka sakit. Baik, anak-anak Bapak akan cek dulu kesiapan kalian untuk belajar kita pada siang hari ini. Bukunya ada semua? Pena Bapak sebelum belajar. Bapak minta kepada kalian semua untuk menuliskan perasaan kalian saat ini di dalam stick not, kemudian ditempel ke depan. Dalam waktu 2 menit, coba tuliskan perasaan kalian. Yang sudah silakan ditempel. Baik anak-anak, terima kasih sekali kalian sudah menyampaikan perasaan kalian ada di sini hari ini cukup baik dan menyenangkan dengan senyumnya. Kemudian perasaan saya hari ini sangat senang dan bahagia. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Adakah anak-anak yang bisa memberikan motivasi untuk belajar hari ini? Silakan. Belajar pendidikan Pancasila, mari tingkatkan semangat nasionalisme. Kita beri tangan. Ada yang ingat enggak kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang tata perundang-undangan, di mana tata perundang-undangan tersebut memiliki tujuan untuk menjadi pedoman suatu negara. Oke, betul. Minggu lalu yaitu kita belajar tentang tata urutan perundang-undangan, yaitu hirarki perundang-undangan kita, bahwasanya peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Luar biasa. Oke anak-anak Bapak, untuk menambah rasa nasionalisme, ayo kita berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Lupakan. Airku tidak kulupakan. Perangan Indonesia dalam tatanan dunia. Peta konsepnya adalah peran Indonesia dalam tatanan dunia itu meliputi peran Indonesia dalam kerjasama bilateral. Kemudian pengertian kerjasama bilateral Indonesia, bentuk kerjasama bilateral Indonesia,
dan manfaat kerjasama bilateral Indonesia. Baik. Adakah anak-anak Bapak yang tahu ini apa? Gambar apa? Ya, Messi silakan. Gambar bersalaman. Ada yang lain? Luar biasa bagus. Ada yang lain? Gambar apa itu? Gambar suatu hasil kerjasama yang dilakukan. Baik, tepuk tangan untuk semua. Ya anak-anak, ini adalah gambar berjabat tangan yang intinya deal. Tahu deal? Jadi kalau kita sudah bekerja sama, biasanya salaman kemudian deal. Kita lakukan kerjasama. Kemudian anak Bapak, tengok. Apakah anak-anak Bapak semua pernah melakukan kerjasama? Nah, baik. Yang kedua, dalam hal apa biasanya kalian melakukan kerjasama? Piket kelas, kerja kelompok. Yang ketiga, pernahkah kalian mendengar negara kita, negara Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain? Oke, angkat tangan, silakan menjawab. Ya. Kerjasama Rusia antara Indonesia apa? Dalam bidang pertahanan kita butuh pertanyaan tadi mewakili tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui literasi membaca dari berbagai sumber, peserta didik dapat memahami peran Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Literasi bisa melalui buku, bisa melalui link yang Bapak kirim melalui grup. Mari kita perlihatkan video berikut. Coba tengok semuanya. Teman-teman, bilateral berarti milik dua belah pihak. Dalam konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial, budaya. Pokoknya semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Oke, baik. Setelah tadi anak-anak Bapak menyimak video yang sudah ditampilkan, juga mendengarkan. Ini yang dimaksud kerjasama bilateral. Ya, hubungan kerjasama dilakukan oleh dua negara bilateral. Dua negara untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian tujuan kerjasama internasional bisa mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara, mencegah atau menghindari konflik. Jadi kalau kita tidak kerjasama dengan tetangga negara kita, kira-kira sering terjadi gesekan konflik nggak? Sering, sedangkan kita kerjasama aja masih sering terjadi konflik. Kemudian memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka ini bisa dicontohkan pada waktu Indonesia bekerjasama dengan Mesir. Karena Bapak semuanya setelah terbagi kelompok sesuai dengan minat belajar kalian, Bapak akan membagikan LKPD sesuai dengan minat belajar kalian. Ya, ini yang audio visual, ini perintahnya. Kemudian yang audio tori. Ini kinestika. Iya. Udah mendapat semua kan LKPD-nya? Ya. Kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Pemahaman kalian tentang kerjasama itu mendapatkan kamu tuliskan apa saja sih manfaat kerjasama, apa saja sih tujuan kerjasama dan bentuk kerjasama. Kalian ekspresikan dengan kata positif ya, dengan sesuatu yang sudah dapat.
dia pertama kerjasama dari adalah pertama yang kedua kebudayaan ini aku bidang kebudayaan ini bukan orang ini kalau itu komunikasi kita. Oke, action. Salah satunya adalah bidang proyek ketenaga listrikan 35 gigawatt dan meningkatkan Oke, anak semua sudah siap semua? Luar biasa. Baik. Siapa yang mau maju duluan? Iya. Kamu berapa? Kamu satu. Mau menampilkan apa, Nak? Kita mau nampilkan presentasi dari Anpa. Presentasi dari apa? Oke, silakan. Gubernur beraspirasi. Masyarakat kecil butuh solusi. Baik. Izinkan kami membuka presentasi ini. Semoga dapat memberi esensi. Yaitu kerjasama bilateral dua negara. Di sini apa sih yang dimaksud dengan bilateral? Bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan dua negara yang bertujuan untuk membina hubungan dan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Baiklah, sekian presentasi kami. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur. Terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul kerjasama bilateral antara bangsa Indonesia dan bangsa Arab Saudi. Pengertiannya, kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Bentuk kerjasama bilateral Indonesia dengan negara Jepang dalam bidang pendidikan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang kerjasama bilateral berupa audiatori. Apa itu bilateral? Bilateral adalah hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya hal ini digunakan untuk menyebutkan hubungan yang melibatkan kedua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. bahkan hasil video. Kira-kira ada pertanyaan atau sanggahan tentang video yang sudah dibuat oleh kelompok 4? Silakan. Kira-kira video yang disajikan tadi tentang kerjasama apa dan dalam bidang apa ya? Tadi itu menjelaskan tentang kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang pembangunan listrik. Sudah puas? Anak-anak hebat yang luar biasa. Semuanya sudah tampil dengan hasil kerja kelompok yang menunjukkan bakat dan minat kalian dalam menguasai suatu materi. Kemudian, marilah kita simpulkan apa hasil dari materi kita pada siang hari ini. Kira-kira Bapak siapa yang mampu untuk menyimpulkan? Salah satu silakan. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bapak tambahi kesimpulannya, yaitu faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara diantaranya adalah karena adanya perbedaan dan kesamaan. Jadi kalau kita beda dan sama itu muncul kerjasama. Terus kemudian bentuk kerjasama itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu kerjasama bidang ekonomi regional, kemudian kerjasama ekonomi multilateral, ya.
Jadi banyak kerjasama, yang paling banyak kerjasama adalah di bidang ekonomi. Oke anak bapak, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum bapak akhiri, bapak akan membagikan evaluasi tentang pembelajaran, bagaimana tingkat pemahaman anak-anak semua dengan materi ini, dan tuliskan refleksi dari pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, silakan. Oke anak bapak, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi dan refleksi pada pembelajaran kita kali ini. Ingat, minggu depan kita akan belajar tentang kerjasama regional. Ya, kerjasama regional bisa dipelajari di rumah untuk persiapan kita minggu depan. Dan ingat, jangan lupa bawa HP dan perangkat yang lain. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.